Semuanya, selamat malam, selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing ya di kala pandemi yang belum berakhir ini. Ini adalah kiriman pertama saya, video pertama saya di saluran ini setelah sekian lama. Nah, kenapa saya sebut sekian lama? Karena sebelumnya saya tuh udah pernah yang kirim video di sini. Itu kalau nggak salah tahun 2019 ya, waktu saya masih PKL di Lapan. Jadi dulu saya tuh sempat mengirimkan video tentang peluncuran roket Lapan. Cuman saya hapus. Karena apa? Karena saya mendapatkan teguran ya dari uh, salah satu petinggi di Lapan itu. Katanya ini adalah data negara, data rahasia, nggak boleh disebarluaskan di internet. Akhirnya saya hapus. Nah, kejadian itu sendiri udah terjadi lama banget, sekitar Januari atau Februari 2019. Jadi sudah hampir 3 tahun saluran ini tuh terbengkalai, tidak diisi oleh apapun. Dan sekarang saluran ini sudah saya bangkitkan kembali dengan nama Siniar Sandy. Nah, lalu apa sih alasan saya untuk kembali membangkitkan saluran YouTube yang satu ini? Saluran YouTube yang sebenarnya yang nggak ada isinya dan nggak pernah saya gunakan untuk mengirim banyak video. Seingat saya dulu, ya saluran ini tuh cuma diisi sama 2 video ya. Video dari 8 dua-duanya juga, dan udah dihapus juga sama saya dua-duanya. Nah, jadi saya punya 3 alasan utama ya kenapa saya itu sangat-sangat ingin membangkitkan lagi saluran ini dan menggunakannya sebagai tempat untuk berkarya. Alasan yang pertama itu adalah untuk melatih kemampuan bicara publik saya. Kalau teman-teman masih kebingungan apa itu bicara publik, jadi bicara publik itu adalah public speaking, yaitu versi bahasa Indonesianya. Jadi saya adalah orang yang sangat-sangat nasionalis. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari saya itu selalu berusaha sebisa mungkin untuk menghindari penggunaan kata-kata serapan, terutama dari bahasa Inggris ya. Saya itu lebih suka menggunakan kata-kata yang benar-benar murni dari bahasa Indonesia. Ya meskipun kata publik ini sendiri juga kata serapan sih ya. Jadi di dalam saluran ini teman-teman kemungkinan besar akan jarang sekali mendengar kata-kata populer seperti itu ya. Kata wicara publik itu akan saya gunakan untuk menggantikan kata public speaking. Nah, selain itu, kalau teman-teman perhatikan ya, saya itu menyebut menyebut ini sebagai saluran ya, bukan channel. Kembali lagi, itu karena saya sangat nasionalis. Saya ingin menggunakan kata-kata bahasa Indonesia sebisa mungkin ya, tidak ingin menggunakan kata-kata serapan. Jadi, ini adalah saluran YouTube Senior Sandy, bukan channel YouTube. Itu yang akan saya sebutkan sampai nanti. Nah, teman-teman, jadi kalau saya harus jujur, saya itu sejak kecil punya kekurangan di bidang komunikasi ya. Saya itu tidak ahli dalam berbicara kepada orang-orang. Saya juga tidak ahli dalam berbicara di depan banyak orang ya, di atas panggung. Kalau saya naik panggung itu ya otomatis demam panggung, teman-teman. Meskipun mungkin di awal saya itu sudah tahu apa yang ingin saya katakan, tapi kalau saya sudah naik panggung, saya itu mendadak lupa ya apa yang ingin saya katakan. Mendadak kacau lah pikiran saya tuh. Jadi keberadaan saluran YouTube ini akan saya manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara, sehingga ya rasa malu dan demam panggung yang saya miliki itu semoga ya insya Allah akan semakin berkurang dengan adanya saluran YouTube yang ini. Dan juga tentu saya harap saya juga bisa untuk meningkatkan kemampuan saya dalam merangkai kata meskipun tanpa teks ya. Ya, bahkan dalam membuat video ini pun saya tidak menggunakan teks. Saya berbicara berulang kali, saya melakukan kesalahan, saya hapus videonya, lalu saya rekam ulang lagi hingga pada akhirnya saya mendapatkan video ini ya yang kata-katanya itu boleh dibilang ya sempurna lah dan natural juga. Ya, jadi alasan pertama saya untuk membangkitkan lagi saluran YouTube yang satu ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bicara publik saya, sehingga ya insya Allah saya ingin menjadi seorang orator ya, kayak Bung Karno kan. Beliau tuh keren sekali ya, tidak pakai teks tapi bicaranya itu sangat-sangat keren ya teman-teman, bisa mempengaruhi banyak orang dan bisa membuat orang itu bersemangat sekaligus bersedih ya, bisa memanipulasi perasaan orang itu ya. Bung Karno itu hebat sekali. Saya ingin jadi seperti itu ya teman-teman. Itu alasan pertama saya. Sekarang kita lanjut ke alasan yang kedua ya. Alasan kedua mengapa saya ingin melanjutkan berkarya di saluran YouTube yang satu ini adalah karena saya ingin menyampaikan pendapat yang selama ini sulit sekali untuk diucapkan. Ya, saya yakin masalah yang satu ini tuh tidak hanya dialami oleh saya sendiri ya, tapi teman-teman juga. Teman-teman pasti punya kan pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang kalau di dunia nyata itu sangat sulit untuk diucapkan. Kayak misalnya gini, ini saya agak ragu ya buat nyebutinnya ya, karena memang sulit diucapkan ya. Maksudnya itu beresiko gitu ya, karena sudah ada stigma dari masyarakat yang membuat pembicaraan soal hal itu jadi agak-agak tabu ya. Tapi kalau di jurusan saya sekarang,
hal ini sangat-sangat tidak tabu, jadi saya tidak tertahankan ingin membicarakannya. Coba kalau kita bicara soal komunisme di dunia nyata, apa yang akan terjadi? Orang-orang pasti mengaitkan komunisme itu dengan ateisme kan? Apakah itu adalah satu hal yang benar? Saya pikir itu tidak benar ya. Komunisme adalah sebuah ideologi yang berhubungan dengan filsafat, ekonomi, dan juga politik ya. Tidak ada hubungannya dengan agama. Meskipun mungkin tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh komunisme itu ya banyak yang ateis juga ya. Nah, kalau di dunia nyata hal seperti itu sangat sulit untuk diucapkan karena ya kita takut kan, takut diserang oleh orang karena ini adalah pembicaraan yang tabu. Nah, tapi kalau di YouTube ini kita diberikan kebebasan sehingga ya kita semua termasuk saya itu bisa mengatakan, bisa mengutarakan pendapat kita itu dengan lebih leluasa, dan itu yang saya suka. Dan itu juga yang menjadi alasan saya kenapa saya membangkitkan lagi saluran YouTube yang satu ini ya, meskipun masih kosong juga, tapi ini, ya insya Allah nanti akan saya isi dengan video-video yang lebih banyak lagi. Nah, itu alasan yang kedua saya. Lalu kita beralih ke alasan yang ketiga. Kalau teman-teman lihat di video ini, alasan yang ketiga itu kosong ya. Kenapa kosong? Kenapa ya kosong? Jadi alasan yang ketiga itu sebenarnya alasan yang sangat-sangat jelas gitu ya. Orang kalau mau bikin YouTube itu buat apa lagi ya kalau bukan buat uang. Ya, jujur teman-teman, saya tuh membuat akun YouTube ini dengan harapan semoga suatu saat akun YouTube ini, ya maksudnya saya saluran YouTube ini bisa menjadi saluran YouTube yang besar dan menghasilkan uang. Sudah jadi rahasia umum ya teman-teman kalau kita itu semua pasti merasa kagum ya dengan orang-orang yang berhasil menjadi YouTuber dan mendapatkan uang yang banyak dari saluran YouTube yang mereka miliki, dan saya juga memiliki harapan itu. Ya semoga sih ya suatu saat saluran YouTube ini bisa mendapatkan banyak sekali subscriber tuh bahasa Indonesianya apa ya? Pelanggan ya. Semoga saluran YouTube yang saya miliki ini bisa mendapatkan pelanggan yang sangat banyak sehingga saya bisa mengaktifkan iklan lalu mendapatkan uang yang banyak. saya itu tipe orang yang jujur ya teman-teman, jadi saya tidak akan munafik ya, akan saya katakan saja ya motif utama saya mengapa saya ingin berkarya di sini. Jadi itulah 3 tujuan dilanjutkannya saluran YouTube yang satu ini. Nah, jadi apa saja sih yang akan dibahas di dalam saluran YouTube yang satu ini? Sampai-sampai saya sebagai pemiliknya itu jadi berani ya untuk berkata kalau impian saya tuh ya ingin memiliki saluran YouTube yang bisa menghasilkan banyak uang. Jadi secara garis besar ada 3 hal yang ingin saya bahas di dalam saluran YouTube satu ini ke depannya. Yang pertama itu adalah pengalaman saya ya, pengalaman pribadi. Ya, yang namanya pengalaman pribadi ya pasti merupakan peristiwa-peristiwa yang saya alami di dunia nyata. Tapi ya mungkin di awal kehadirannya saya tidak akan banyak membahas hal itu karena ya di masa pandemi ini apa sih yang bisa kita lakuin kan? Semua orang tuh diam di rumah, jadi sulit ya untuk mencari pengalaman di masa pandemi ini. Mungkin kalau pandemi sudah berakhir, mungkin saya akan mulai merekam kejadian-kejadian penting di dalam kehidupan saya dan saya akan membagikannya ke sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin membagikan pengetahuan saya. Nah, sebenarnya saya itu sudah menyeratkan ya dalam perkataan saya sebelumnya bahwa saya itu sekarang adalah seorang mahasiswa ya di salah satu perguruan tinggi di Tangerang Selatan. Ya kalian pasti tahu dengan perguruan tinggi yang satu ini, saya yakin. Nah, saya punya keinginannya agar yang namanya pendidikan itu bisa menjadi murah, bisa menjadi lebih mudah untuk diakses. Tapi ya itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukannya, sesuatu yang tidak mudah untuk dilaksanakan, sesuatu yang tidak mudah untuk diwujudkan, butuh kerjasama antar tiap pihak agar agar pendidikan itu menjadi mudah untuk diakses bisa terwujud. Nah, sebagai langkah pertama, langkah awal, langkah paling kecil yang bisa saya ambil, saya ingin membagikan pengetahuan yang saya miliki, entah itu pengetahuan yang saya dapatkan dari pengalaman hidup ataupun pengetahuan yang saya dapatkan dari perguruan tinggi. Saya ingin membagikannya di sini sehingga orang-orang bisa mengetahuinya. Ya, misalkan saya ini kan mengambil jurusan A. Nah, nanti saya akan menjelaskan apa saja yang saya pelajari di jurusan ini. Dan nanti teman-teman saya yang berbeda jurusan itu bisa mempelajari apa yang saya pelajari di sini. Jadi, ya kita saling melengkapi ya, saling membagikan pengetahuan. Itu yang pertama, yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua itu. Nah, berlanjut yang ketiga, saya ingin membagikan pemikiran saya. Ya, saya itu adalah orang yang tipe pemikir ya. Saya sangat suka berpikir, saya suka memikirkan banyak sekali hal yang tidak
dipikirkan banyak orang, terutama orang-orang di sekitar saya. Ini poin ketiga ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga tadi ya. Ya, pada dasarnya saya hanya ingin berbagi pikiran yang selama ini sulit sekali untuk saya utarakan di dunia nyata. Dan di tempat ini akan saya tumpahkan semuanya sehingga kawan-kawan yang menonton ini tahu akan hal tersebut. Oh iya teman-teman, saya lupa ya tidak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan nama dari saluran YouTube yang satu ini, nama saya adalah Sandy. Dan sesuai dengan yang telah saya singgung tadi, saya adalah seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Tangerang Selatan. Dan perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, saya juga sampai sekarang masih bingung sih kenapa ya. Ini tuh adanya di Tangsel tapi disebutnya UIN Jakarta, kan aneh. Tapi yang nggak penting lah, itu mungkin ada penjelasannya tapi nggak akan saya bahas di sini. Dan di perguruan tinggi tersebut saya mengambil jurusan sosiologi, sehingga ya kembali dikaitkan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya ingin membagikan pemikiran saya dan juga pengetahuan saya. Tentunya pemikiran dan pengetahuan yang akan saya bagikan nantinya itu akan berhubungan dengan sosiologi. Saya akan membagikan pengetahuan yang saya miliki, yang saya ketahui dari jurusan saya, itu sosiologi. Dan yang kedua, saya ingin memberikan pemikiran saya, ingin membagikan pemikiran saya mengenai berbagai macam hal, terutama ya fenomena-fenomena sosial yang kerap kali terjadi di masyarakat. Dan tentunya nantinya akan dikaitkan juga dengan sosiologi. Jadi bisa teman-teman tebak ya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan itu, saluran YouTube yang satu ini akan saya isi dengan video-video berbau sosiologi. Jadi untuk teman-teman yang suka sosiologi nih, ini adalah saluran YouTube yang sangat cocok untuk teman-teman semua ya. Terakhir, saya ucapkan selamat datang di Siniar Sandy. Saya memohon maaf apabila mungkin artikulasi dari perkataan saya itu masih kurang pas, dan mungkin kecepatan berbicara saya juga mungkin terlalu cepat ya. Ini memang sudah menjadi masalah saya sejak dulu, terutama sejak kelas 2 SMP. Sulit bagi saya untuk berbicara dengan pelan. Kalau saya berbicara dengan cepat itu mudah, tapi kalau saya berbicara dengan pelan itu saya butuh menggunakan tenaga dalam mungkin ya. Agak susah buat saya untuk berbicara dengan pelan itu. Tapi ya sesuai dengan tujuan saya yang utama ya, tujuan saya yang pertama di saluran ini, saya ingin meningkatkan kemampuan bicara publik saya, dan di dalamnya itu termasuk juga bagaimana cara saya untuk berbicara dengan artikulasi yang baik dan juga dengan kecepatan yang tepat. Nah, itu akan saya latih di sini. Dan ya mungkin di video yang pertama ini mungkin kecepatan bicara saya itu masih agak kurang bagus, artikulasinya masih kurang bagus, intonasinya juga sama masih kurang bagus. Tapi insya Allah dengan proses di video-video berikutnya saya akan berbicara dengan cara bicara yang lebih baik lagi. Itu yang saya harapkan dan itu yang saya inginkan ya. Jadi sekali lagi selamat datang di Siniar Sandy, dan nantikan video-video saya yang berikutnya ya. Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat tidur.